Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh sekali lagi bersama-sama berkumpul beribadah dan kita diberikan tubuh yang sehat. Itu ada satu anugerah dan pimpinan Tuhan bagi kita. Ya lagi ucapan syukur yang boleh kita selalu kembalikan dan kita selalu panjatkan bagi Tuhan dalam segala situasi dan kondisi apapun yang ada. Amin Bapak Ibu sekalian. Baik, saya akan memulai mengumumkan petugas yang akan bertugas pada minggu depan untuk tanggal 6 Juli. Sebagai tema ibadah adalah Kristus kepala keluarga, diambil dari kitab Efesus pasal 5 22 sampai 23. Pengkhotbah Pendeta Yosua, liturgi Diakon Lukas, pemusik saudari Genesia, tinggal Ibu Santi dan saudari Graciela, penyambut Bapak Roberto, doa syukur Bapak Nathanael, LTD, Diakon Daud, dan kedua perjamuan Diakon Ahan dan Diakon Henry. Untuk puasa Sabahan, kita doakan tetap untuk Ibu Halimah dan Ibu Asmara. Kita serahkan mereka dimanapun mereka berada, kita dapat ingat mereka dan doa. Biarpun jauh itu tidak membuat kita jauh juga, dan mereka kita tetap dukung dengan doa kepada mereka supaya mereka tetap dikuatkan Tuhan dalam sakit mereka tetap bersandar pada Tuhan, mereka tetap boleh memuliakan nama Tuhan di dalam segala kondisi dan apapun yang mereka alami. Kita percaya Tuhan tetap memberikan kekuatan dan penghiburannya untuk semuanya. Yang kedua, kita doakan juga untuk jemaat yang berbicara lanjut. Kita tahu pada saat ini adalah saat di mana mereka tidak bisa bertemu sama lain, dan itu adalah hal yang sangat membuat mereka kadang-kadang stres ataupun sakit gitu ya. Kita tetap doakan mereka atau menghibur mereka dalam kondisi saat ini. Mereka tetap, biarpun tidak bisa tetap mereka boleh tetap ibadah secara online di rumah mereka masing-masing, dan mereka juga diberi kesehatan di dalam kehidupan mereka. Dan doakan juga untuk keluarga mereka masing-masing. Kita doakan juga untuk penanganan COVID-19 dan pelaksanaan vaksin di Indonesia yang sangat berjalan, dan selanjutnya berjalan dengan baik, dan setiap Tuhan boleh mendapatkan vaksin dan mereka bisa melaksanakan aktivitas dengan baik dan aktivitas sehari-hari. Minggu ini adalah tukang ibadah. Sekali lagi pagi ini kita dilayani oleh Pak Pendeta Langkah dan Pendeta Yosua melayani di Poste Karawaci. Terima kasih untuk Pak Langkah yang boleh hadir pagi ini dan memberkati pelayanan balasan. Kita tetap jaga kesehatan dan yang mematuhi protokol kesehatan. Oke, silakan masuk ibadah. Persembahan dan jemaat yang terkumpul, Bapak Ibu kembali kita lihat kalau ada kesalahan ataupun kekurangan mohon diberitahukan kepada hamba Tuhan tersebut. Demikian semua yang ada, kita akan melakukan ibadah. Ibadah pagi hari ini kami mulai dan kami buka dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi beserta dengan segala isinya. Kasih, berkat, anugerahnya kiranya berkenan turun ke atas diri kita yang masing-masing yang hadir di tempat ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati Bapak Ibu. Amin. Kalian kita akan sama-sama puji Tuhan dengan pujian KPPK nomor 45. Dalam segala kondisi keadaan kita tetap bernyanyi puji Yesus. Kita akan bernyanyi puji Yesus nomor 45. Hatiku
Pengakuan di mana suri? Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Terima kasih sudah bantu Bapak Ibu sekalian. Terbaik Tuhan sudah akan katakan ujian KPPK 217. Seperti biasa kita menjalankan persembahan. Dimulai dari sebelah kiri saya, berlanjut sampai ke belakang ya. Nanti ke depan untuk memberikan nomor 217. Ingat akan nama Yesus. Biarlah dalam segala kondisi dan kita ingat akan nama Tuhan kita. Karena itulah nama oknum pribadi yang menguatkan setiap kita di dalam hidup di dunia. Kita katakan ingat akan nama Yesus. Baik kedua saya kesalahan dengan pada baik itu ya. Kemana pun kau pergi, di dalam
Kami berbagi. Sekali lagi akan disampaikan oleh Pendeta Nathan dengan tema yakin akan jalan Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah berubah. Jadi Tuhan selalu setia dan selama-lamanya, dan kita amin Bapak Ibu sekalian. Kita akan mempersiapkan diri menyambut iman kita pada pagi ini. Kita katakan ujian 155. Ujian di 155. Aku percaya di buku Bapak, kita percaya Tuhan selalu beserta kita. 155. Aku percaya di buku Bapak. Kami sungguh bersyukur dan terima kasih kepada-Mu ya Allah,
Pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Memang sangat terbatas, tapi kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas. Amin. Kiranya selalu menaungi kehidupan kami. Saat ini kami bersama untuk mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati kami, dan juga biar kami sungguh-sungguh mendengarnya dengan baik. Amin. Kami juga berdoa untuk sebagian jemaat-Mu di tempat ini mungkin yang sakit, ataupun di mana saja Tuhan menjamah memberikan kesembuhan, memberikan kekuatan. Ketika ya Tuhan masa rohani kami terganggu lewat ibadah pada pagi hari ini, kami disegarkan kembali karena ada janji Tuhan yang luar biasa. Amin. Manusia memberikan pengharapan yang kosong, tapi Tuhan memberikan janji kepastian. Lewat perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini kami dikuatkan, dipulihkan, sehingga lewat firman kami bisa tegak berdiri mengasihi dan mencintai Tuhan. Inilah doa kami Bapa yang kami panjatkan dan kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu kasih untuk kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, di tengah-tengah pandemi ini kita masih ada kesempatan untuk mendengarkan firman-Nya. Hari ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Yakin akan janji Tuhan. Yakin akan janji Tuhan. Baik, sebelum kita sebelum saya jelaskan kepada Bapak Ibu Saudara kekasih, mari kita membaca firman Tuhan terlebih dahulu yang terambil dalam Yosua pasal 21 ayat 43 sampai dengan 45. Yosua pasal 21 ayatnya 43 sampai dengan 45. Demikian bunyi firman Tuhan. Keamanan di negeri yang dijanjikan Tuhan. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Ayat 44, dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru tempat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuh yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Ayat 45, dari segala yang baik dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setiap manusia yang masih hidup di dunia ini tidak terlepas daripada untuk melakukan janji atau perjanjian dengan orang lain. Kita begitu gampang melakukan janji, namun untuk menepati janji itu tidaklah gampang. Bahkan seringkali meleset PHP yang kosong. Nah, saudara kasih, banyak orang menjadi kecewa. Apa yang diharapkan dari janji seorang itu, ternyata dia ingkar janji. Bagi anak pemuda sekarang, mungkin seorang gadis ya, ada yang menjanjikan, saya akan menikahkan kamu. Ternyata ujung-ujungnya menikah dengan gadis lain. Pasti kecewa kan? Ditinggalkan pengharapan yang kosong. Itulah manusia. Manusia sering memberikan janji-janji, tetapi janji-janji itu tidak pernah ditepati. Kita sebagai orang tua pun juga begitu. Nah, kalau kamu pintar, saya kasihkan hadiah buat kamu. Papa akan belikan sepeda, Papa akan belikan motor buat kamu masa kamu lulus. Wah, janji itu mengharapkan saudara ya. Sampai saatnya, maaf nak, duitnya tidak cukup. Kita pasti anak kecewa.
berat. Dia sudah sungguh-sungguh belajar supaya berhasil lulus. Nggak ada berapa-apa, saudara. Nah ini saudara, inilah manusia. Kita bersyukur. Allah tidak begitu ya saudara. Masih bisa bersyukur karena Allah berjanji. Kalau dia berjanji, dia pasti akan menepatinya. Tidak mungkin dia akan membatalkannya sepihak. Kalau kita manusia, ya karena begini saya nggak bisa menepati janji ya, karena sebab. Tetapi Tuhan tidak. Tuhan tetap berpegang apa yang sudah dijanjikannya itu. Dia tidak pernah mengingkarinya. Perjanjian yang dibuatnya itu bisa kita percaya sepenuh, berpegang teguh. Tidak mungkin dia akan membatalkannya. Saudara kekasih, ada beberapa perjanjian yang dapat kita lihat di dalam Alkitab hari ini. Salah satu pembacaan kita tadi itu bagaimana Tuhan akan berjanji akan bersumpah kepada nenek moyang Tuhan kepada bangsa Israel. Tuhan akan memberikan tanah Kanaan kepada mereka. Kalau pembaca ini sudah lihat ya, Tuhan sudah penuhi mereka. Mereka sudah tanah perjanjian. Tanah Kanaan itu sudah memberikan kepada orang Israel. Ada bukti autentik. Firman Tuhan mengatakan di sini sudah dalam Kejadian pasal 12 itu jelas. Dari mana sampai ke mana? Ada sebenarnya. Jadi saudara, yang kita baca tadi saudara, Tuhan sebenarnya memberikan keamanan kepada mereka. Ya Tuhan membagikan tempat mereka menduduki, dikatakan yang menetap di sana. Ya, dikatakan tidak ada seorang pun yang semua musuhmu yang bisa berdiri menghadapi engkau. Semua musuhnya telah diserahkan Tuhan kepadamu. Ya. Segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel tidak ada yang tidak dipenuhi. Saudara, Tuhan janji. Ayat 46 menguatkan sekali saudara ya. Tidak ada yang tidak dipenuhi. Jadi apa yang dijanjikan sudah terpenuhi. Semuanya itu terpenuhi. Saudara, kita menurut atas ya saudara. Ada beberapa perjanjian saya coba akan mengambil sudah melihat. Dari perjanjian-perjanjian ini nanti saudara kita akan melihat. Ya. Kalau Tuhan sudah berjanji, yakinlah. Tuhan yang pertama. Kalau saudara baca Alkitab, saudara akan melihat perjanjian Allah dengan Adam. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah berjanji akan mengirim seorang juru selamat. Allah berjanji akan mengirim seorang Mesias yang akan menyelamatkan manusia yang telah jatuh dalam dosa itu. Yaitu Kejadian pasal 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunnya. Keturunnya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini janji Allah yang memberikan kepada Adam dan Hawa ketika mereka jatuh dosa. Aku akan mengirimkan seorang penolong, seorang juru selamat. Ya, antara keturunannya itu siapa? Keturunan yang orang-orang Yahudi. Ya, keturunan siapa? Yesus Kristus, perempuan benih perempuan Tuhan Yesus Kristus yang akan menemukan kepala ular si iblis itu. Nah, itu tergenapi ketika Yesus lahir. Nah, di Bethlehem. Ya. Matius 1:12 ayat 2 mengatakan, ia akan melahirkan anak laki-laki, engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umat dari dosa mereka. Jadi sudah terpenuhi. Dari Adam sudah terpenuhi. Yesus akan kirimkan juru selamat. Juru selamat sudah datang, Yesus Kristus. Itu yang pertama. Kedua, perjanjian dengan Nuh. Allah adalah perjanjian yang tak bersyarat. Allah mengatakan secara khusus kepada Nuh dan kepada umat manusia, setelah peristiwa air bah ini, Tuhan tidak akan kirim lagi air bah yang besar untuk menghancurkan. Benar saudara, tandanya apa? Ada pelangi. Ketika hujan berhenti, saudara lihat ada pelangi.
Itu tanda kesetiaan Tuhan. Tuhan tidak pernah lagi membasmi manusia seperti zaman dulu. Air bah tidak lagi. Sudah oke kan? Dua lihat sudah terpenuhi. Kemudian yang ketiga, perjanjian dengan Abraham. Nah, kalau kita lihat Kejadian pasal 12, 13, 14, 15 dan 22, di situ ada dua sebenarnya, saudara. Janji Tuhan akan memberikan nama Abraham menjadi masyhur. Wah, saudara, itu luar biasa, itu dipenuhi. Nama Abraham tidak dikenal di seluruh dunia, kenal itu Abraham. Abraham kita bukan Abraham yang kita ketemu di dunia ini, saudara ya. Nah, nama Abraham Lincoln, sudah luar biasa. Abraham banyak saudara. Nah, kita lihat namanya masyhur. Nama apa Abraham? Dari Islam, dari Kristen, dari Yahudi, nama Abraham begitu top. Nah, Tuhan bilang apa? Tuhan akan menjadikan bangsanya akan menjadi seperti debu tanah banyak. Wah, bangsa Israel begitu. Tapi secara rohani sudah itu orang Kristen. Orang Kristen ini melebihi seluruh dunia. 6 miliar itu ada yang mungkin berapa ya? Ada 3-4 miliar saudara orang Kristen. Jadi saudara, secara rohani saudara ya, itu Tuhan sudah genapi ya, seperti debu banyaknya. Nah, saudara bisa bayangkan, luar biasa. Bapak Abraham namanya masyhur, ya, keturunannya baik secara jasmani, secara rohani seluruh dunia, ya, tanah seluruh seperti debu tanah. Perjanjian keempat, perjanjian Musa. Nah, perjanjian dengan Musa ada perjanjian yang bersyarat. Bersyarat saudara. Mau berkat, taat firman Tuhan. Mau kutuk, silakan memberontak, tidak taat. Gampang sekali, yaitu janji Tuhan kepada Abraham. Ketika orang Israel taat, mereka mengalahkan musuh mereka. Ketika orang Israel tidak taat, Tuhan usir mereka. Tuhan buang di Babel. Tuhan buang di Asyur. Yang kelima, perjanjian dengan Daud. 2 Samuel pasal perjanjian dengan menegaskan itu adalah perjanjian antara yang keturunan daripada benih ya Abraham lewat ya Daud kokoh selama-lamanya. Sebenarnya perjanjian yang kekal yang digenapi dalam diri Yesus Kristus, kerajaan yang tidak akan berkesudahan, yaitu Yesus Kristus menjadi raja di atas kerajaan. Nah, saudara, yang keempat ini terakhir sebenarnya. Nah, perjanjian baru, perjanjian yang lama, saudara, orang Israel banyak mengalami kegagalan. Tapi kembali kalau dalam Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 34, di situ perjanjian baru yang Tuhan sudah adakan kepada orang Israel. Perjanjian baru yang melibatkan orang Israel, tapi juga melibatkan bangsa lain. Saudara kekasih, jadi di sini kita diberitahukan bahwa orang bangsa lain juga dilibatkan. Itu terpenuhi di dalam Matius 5 ayat 17. Semua bangsa akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan menerima keselamatan. Dalam Efesus pasal 2 ayat 8-9, sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan orang memegangi. Karena itu kita buatan, ya, terima kasih. Karena kita buatan Allah, saudara. Diciptakan oleh Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Jadi perjanjian lama, saudara, itu rupanya saudara orang Israel gagal, ya. Tapi janji Allah tetap jalan terus. Akhirnya Tuhan mengadakan perjanjian baru lagi, melibatkan orang Israel dan melibatkan kita orang percaya hari ini. Ketika kita percaya Tuhan Yesus katanya, dan kita menerimakan pengampunan dosa. Dalam 2 Efesus 2:8-9 jelas mengatakan, kita diselamatkan oleh karena anugerah Yesus Kristus. Jadi ini terpenuhi ketika saudara percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ketika saudara yakin ini Tuhan kasih pengampunan dosa lewat Yesus Kristus. Ketika saudara percaya, yakin jadi Tuhan, maka saudara tadi selamat.
Saudara yang terkasih, tadi saya sudah katakan pembahasan firman Tuhan yang kita dapat di dalam apa? Ya, di dalam Yosua 21, 43 dan 45. Janji apa? Yakin akan janji Tuhan. Tema kita ini yakin akan janji Tuhan. Kalau kita lihat saudara ya, pembahasan kita saudara ya, kalau kita yakin akan janji Tuhan, berarti saudara tidak perlu lagi kita saudara bingung lagi, tidak perlu kita ragu lagi. Kita sudah lihat Tuhan akan memberikan tanda-tanda. Apakah terpenuhi? Terpenuhi. Apakah musuh mereka dikalahkan? Terpenuhi. Perhatikan kitab Yosua ini menjanjikan apa? Kesetiaan Allah kepada bangsa Israel. Tuhan berjanji akan memberikan. Kesetiaan itu dinyatakan saudara ayat pasal 10 ya, Yosua 10, 11, 12. Kita baca Yosua pasal 10, 11. Sudah kapling-kapling ya, suku Simeon ini kamu, suku Yehuda ini kamu, suku apa ya, suku Lewi segala macam, semua dibagi. Tuhan sudah terpenuhi. Inti sudah ayat yang kita baca itu kesetiaan Tuhan menggenapi apa yang terjadikannya. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau saudara amati 6 perjanjian itu yang diadakan manusia, Tuhan tidak pernah membatalkannya. Ingat saudara, semua perjanjian dipenuhi oleh Tuhan. Maka sudah dalam Yosua pasal 21 ayat 45 itu saya pengen lagi banyak sudah bacakan. Dari segala yang baik dan janjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Wah, itu luar biasa kata-kata sebenarnya. Apa yang dijanjikan terpenuhi. Tuhan akan kirimkan juru selamat, terbukti Yesus dikirim di dunia. Amin. Kita dapat pengampunan dosa di dalam Yesus Kristus. Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus saudara dan saya. Maka saudara hari ini ketika saudara yakin nggak? Ketika saudara meninggal dunia, saudara akan masuk surga. Kita yakin akan kata Tuhan Yesus. Yohanes 5:24 saudara. Jadi saudara kekasih, di dalam hidup kita, dalam perjanjian baru saudara, Allah memenuhi dengan setia apa yang dijanjikannya kepada kita, asalkan kita punya keyakinan bahwa Dia Tuhan yang tidak pernah lalai menepati janji. Perlu digarisbawahi saudara, saudara harus punya satu keyakinan akan janji Tuhan, bahwa Dia tidak pernah ingkar janji. Dia tidak pernah lalai menepati janjinya. Mari kita baca, kalau punya kitab kita baca 2 Petrus pasal 3 ayat 9a. Mari kita ucapkan, mari kita ikrarkan bersama apa yang Tuhan katakan dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9a. Hanya berapa kata? 1, 2, 3, 4, 5. Tuhan tidak lalai menepati janji. Itu harus saudara pegang semua. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Jadi sekarang kita yakin teguh firman itu, kita pegang dan kita jangan ragu-ragu lagi. Tuhan tak pernah ingkar janji. Kalau suami saya bisa ingkar janji kan? Istri saya juga bisa ingkar janji loh. Anak saya juga bisa ingkar janji. Mau pelihara saya, nggak dipelihara saya. Mau kasih duit, nggak dikasih duit sama saya. Tapi Tuhan tidak begitu. Dia tidak lalai menepati janjinya. Apa dikatakannya pasti dipenuhi. Asalkan kita punya keyakinan bahwa Dia adalah Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Amin, Bapak Ibu Saudara kasih. Amin ya. Puji Tuhan. Di tengah-tengah pandemi, ya kita jangan katakan oh gampang musuh ya. Memang saudara kita hadapi ini beda saudara. Di tengah-tengah pandemi yang tidak tahu kapan berakhir. Saudara yakin berakhir tahun depan?
Tahun ini selesai. Tidak. Kita semakin mendengar berita-berita, kita semakin khawatir. Dulu saudara, Riau itu ya daerah yang mungkin tidak begitu banyak. Sekarang Riau itu menempatkan yang paling banyak kena COVID. Ya, urutan dulu kan Jakarta ya, bukan lagi sekarang. Riau, banyak kan saudara. Riau yang tertinggi penambahan COVID positifnya. Apalagi habis saudara Lebaran saudara, ada 15 provinsi di DKI, di 15 provinsi di seluruh Indonesia, separuh provinsi saudara meningkat dikarenakan penambahan COVID ini. Saudara, lihat ekonomi pada lesu. Ya saudara, Golden Truly yang di Jakarta sudah ya, jalan Senen itu tutup, itu ramai itu saudara. Orang ekonomi yang tidak menentu, banyak orang di PHK. Kita begitu khawatir, kita begitu gelisah. Ekonomi ambruk, ya, pekerjaan kita dikurangi gajinya, dan berbagai masalah kita hadapi. Anak lagi bangun-bangun nakal, gimana nih? Nah, mulai goyah dan bimbang lagi. Apakah Tuhan masih peliharaku? Apakah Tuhan masih peliharaku? Mulai kita bimbang saja. Apakah Tuhan masih peliharaku? Semua ini sudah membuat kita bimbang dan ragu. Sulitlah mau ganti kerjaan. Yang sudah kerja pun kadang-kadang masih khawatir, jangan-jangan saya pun di PHK kan. Anak saya juga pengen pindah, saya jangan dulu, tunggu dulu. Ini masa COVID nih, kamu jangan pindah-pindah ya. Kamu pindah dalam kerja nganggur tuh. Saya katakan kepada anak saya, ya kamu masih diberi kesempatan kerja. Jangan mau cari tempat lain. Mana ada sekarang mau cari pekerjaan yang enak sudah, sulit sekali. Kalau boleh PHK sebanyak mungkin sudah ya. Masa-masa pandemi kita harus ya selalu bersandar kepada Tuhan. Nah, janji itulah yang kita pegang. Firman Tuhan itu yang kita pegang mestinya. Kita tidak boleh ragu-ragu. Jangan ragu segala janji-janji. Yakinlah terhadap janji. Ketika engkau sedang bergumul masalah ekonomi, apa yang sudah harap? Mari kita baca Filipi 4 ayat 19. Ketika saudara sedang bergumul dengan masalah ekonomi, mari kita lihat janji Tuhan apa di dalam Filipi 4 ayat 19. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tuhan akan memenuhi. Jangan khawatir. Asal kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari Tuhan dulu, nomor 1 Tuhan dulu. Pekerjaan bisa nomor 2, nomor 3. Pasangan hidup kita nomor 2. Nah, saya selalu bimbingan pranikah saya urutan pertama Tuhan, 2 pasangan kita, ketiga baru keluarga kita, keempat baru pekerjaan kita bisa. Ya saudara, kalau saat kita balik kita nomor 1 kerjaan kita, itu urutan kita kacau balau nanti saudara hidup saudara. Nomor Tuhan nomor 1 dulu. Setiap saya akan menikahkan jemaat saya katakan nomor 1 Tuhan, nomor 2 Pak, pasangan hidup, 3 baru keluarga kita, 4 pekerjaan kita. Jadi pekerjaan jangan di nomor 1 saudara ya. Apa boleh saudara kalau saudara pekerjaan yang mantap, tapi rumah tangga saudara berantakan, anak saudara terurus, suami istri nggak terurus semuanya, itu lebih parah lagi. Ketika kita ada masalah ekonomi, bacalah Filipi 14 ini. Allah akan memenuhi segala keperluanmu. Di dalam Mazmur, ketika dirimu dirasa takut saudara, baca Mazmur 23 ayat 4. Kita baca Mazmur 23 ayat 4. Mazmur 23 ayat 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Mari kita baca sama-sama. Sekalipun aku berjalan bangku kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku.
Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur. Sebab engkau besertaku, dia sudah datang sebagai Immanuel, Allah yang menyertai kita. Jadi saudara, kita tidak perlu lagi rasa takut, sebab Tuhan besertaku. Tiap detik, tiap saat, tidak ada Tuhan yang beserta dengan kita. Dia sudah datang sebagai Immanuel, Allah yang menyertai kita. Sedetik pun tidak Tuhan lepaskan saudara dari penyertaan dia. Maka sebenarnya banyak saudara ayat yang bisa. Ini banyak buku saudara. Kalau saya bacakan sampai sore selesai khotbah saudara. Banyak saudara. Saya bahkan baca beberapa saudara. Ketika saudara putus asa, Mazmur 55 ayat 3 dikatakan, serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, Ia akan memelihara engkau, yang tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya. Yang orang benar itu doa. Banyak saudara, tapi saya cukup 3 itu saudara. Karena waktu kita sangat terbatas, maka yang sudah dikasih, yakinlah akan janji Tuhan. Tuhan tidak pernah lalai apa yang sudah diberikan. Kalau saudara amin, nah, jalani saudara. Meskipun saya katakan tidak semua bila ada susah, itu wajar. Semua manusia ada. Kecuali kita sudah berbaring di peti mati, nggak bisa berbuat apa lagi. Tetap ada masalah. Tapi yakinlah Tuhan sebagai Immanuel. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur dan terima kasih kepadamu ya Allah. Pada hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tolong dalam kehidupan kami sebagai manusia, kami seringkali bimbang dan ragu masa-masa pandemi ini. Kami seolah tidak ada pengharapan. Tapi lewat firman-Mu kami kembali diingatkan bahwa masih ada pengharapan, yaitu janji-Mu Tuhan. Biar kami tetap teguh. Ketika kami ada kesulitan, biar kami selalu ingatkan firman-Mu itu. Kami baca, kami pelajari setiap hari, kami amati, dan kami jalani. Pasti Tuhan akan memberi hidup kami. Ketika kami berjatuh Yesus, bukan berarti segala masalah tidak ada. Tetap ada. Kesulitan tetap ada. Tapi kami bersyukur kalau Tuhan berikan kemampuan, kekuatan dari Tuhan untuk bisa mengatasi semua itu. Ketika dalam peperangan, ketika dalam hal apapun ada pertempuran, kami harus giat untuk mengalahkan. Karena kami tahu Tuhan beserta dengan kami. Teguhkan hati kami, teguhkan iman kami supaya kami yakin bahwa Tuhan selalu beserta kami. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Apa yang dikatakannya A, Tuhan akan lakukan A. Apa yang dikatakan B, Tuhan akan lakukan B. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Semua janji-janji yang kami dengar dan kami bahas tadi sudah jelas di situ memberitahukan kepada kami bahwa Tuhan tidak pernah membatalkan janji. Satu persatu semua janjinya dipenuhi dengan tepat dan benar. Apakah kami perlu ragu lagi? Apakah kami perlu lagi tidak yakin? Maka Tuhan, manusia bisa mengecewakan kami. Sekalipun orang terdekat, pasangan hidup kami, kekasih kami, anak kami, orang tua kami bisa mengecewakan, tetapi Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tuhan tidak pernah melepaskan tanggung jawab untuk memenuhi janjinya kepada kami. Tuhan ampunilah kami, tolong supaya kami tetap teguh beriman kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan tadi dengan pujian 233. Silakan kita nyanyi bersama. Percaya padanya
ibadah kita dengan nyanyian doksologi. Jemaat yang kekasih, mari arahkanlah seluruh hati jiwa rohmu kepada Tuhan. Dia menjadi sumber pertolongan dan sumber berkat yang akan memberkati kita sepanjang hidup kita sampai kita pulang ke rumah Bapa di surga. Kiranya cinta kasih daripada Allah Bapa itu senantiasa selalu ada di atas kehidupanmu. Damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus kiranya terus memenuhi hati dan pikiranmu. Pertolongan, penghiburan, serta gerakan dari Roh Kudus senantiasa diam menyertai kehidupanmu mulai hari ini hingga bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, doa seluruh ibadah kita selesai. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Saudara sekalian. Amin. Selamat berhari Minggu.